saya rumahnya sakit. Oh iya, ini ada keperluan apa Bu? Ini Bu, ini saya baru habis lahiran kemarin. Iya, ada keluhan. Ini kayak bayi saya tuh kulitnya kayak agak merah-merah gitu ya Bu. Oh iya. Merah gitu ya. Oh, Sama saya itu kurang tahu gimana tuh Bu cara merawat bayi sehari-hari. Maklumin anak pertama. Iya. Nanti selama 10 menit ke depan saya akan menjelaskan kiat-kiat perawatan bayi baru lahir ya Bu. Iya. Apakah Ibu siap? Siap. Ya, kalau begitu saya cuci tangan dulu ya. Iya. Jadi Bu, untuk perawatan bayi baru lahir itu ada banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah pemberian ASI Bu. Jadi kalau bayi baru lahir itu sampai usianya dia 6 bulan itu bagusnya hanya diberikan ASI, tidak boleh dikasih yang lain seperti madu, sari kurma atau bahkan disuapin makanan selain ASI. Jadi bagusnya ASI aja seperti itu ya. Itu nanti menyusui secara eksklusif. Terus bisa dilakukan selama 8 kali sehari atau maksimal 2 jam itu harus sudah nyusu atau sesering mungkin agar bayinya tidak kuning seperti itu ya. Terus jadi dari mbah-mbahnya juga harus dikasih tahu kalau misalkan ini bayinya rewel kayak gitu-gitu ya, mbaknya coba menjelaskan kepada orang tua, ini nggak apa-apa, memang haus, nanti tak kasih ASI aja, jangan sampai kalah dengan orang tua seperti itu ya. Karena yang bergizi itu hanya ASI, gizi yang bisa masuk ke dalam bayi itu hanya ASI seperti itu ya. Terus yang kedua ada menjaga kebersihan Bu. Kalau bayi itu kan kulitnya sensitif sekali seperti tadi Ibu mengeluh kalau ada merah-merah, mungkin karena suhunya terlalu panas atau bahkan ruangannya banyak debunya juga bisa terjadi merah-merah seperti itu. Jadi kalau misalkan kontak antara kulit ibu dan bayi itu juga ibunya harus bersih dulu, menjaga kebersihan seperti itu. Terus bayi itu rentan suhu dingin ya Bu, jadi nanti hipotermi. Jadi harus sering dibedong, terus dipeluk sama ibunya, skin to skin kayak gitu untuk menghindari hipotermi seperti itu. Terus lebih baik diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering, jadi nggak boleh di tempat lembab, nanti dia kedinginan seperti itu. Terus memakai pakaian bayi yang lembut, hangat, kering dan bersih. Terus habis itu kalau misalkan dedeknya ngompol itu segera diganti pokoknya Bu, jangan boleh sampai kering terus nanti baru ngompol baru diganti, nggak boleh ya, harus sering-sering di cek. Oh ini anakku udah pipis belum kayak gitu, minimal 5 kali ya. Kalau kurang dari 5 kali berarti minumnya masih kurang seperti itu Bu. Terus bisa juga diraba telapak kakinya adik, diraba. Kalau misalkan terasa dingin, jenengan bisa menggosok tangan jenengan, nanti ditempelkan di kakinya si adik kayak gitu. Terus pokoknya kalau bisa ruangannya itu hangat Bu. Jadi di rumah di set sebagus mungkin kamarnya biar bayinya itu hangat. Kalau ada AC ya di setel hangat, jangan sampai dingin kayak gitu ya. Terus ada lagi posisi tidur bayi. Jadi bayi itu harus tidur bersama ibunya. Karena kalau misalkan nanti haus, biar langsung ada ibunya, langsung ada sumbernya. Oh haus langsung dinenenin. Terus nanti kalau tengah malam nangis minta nenek kan deket. Kalau misalkan beda kamar nanti jangan nggak denger adiknya nangis. Jadi harus kamar sama jenengan gitu ya. Terus kan lagi musim banyak nyamuk ya Bu, nggak musim pun nyamuknya tetap banyak. Jadi di rumah dianjurkan untuk memakai kelambu atau pakai todong bayi boleh. Yang penting pokoknya jangan sampai adiknya digigit nyamuk, nanti tambah merah-merah lagi kulitnya seperti itu. Terus untuk posisi tidurnya itu bisa terlentang atau miring, tidak dianjurkan untuk tengkurap karena masih kecil ya, dadanya belum kuat nanti kayak gitu. Terus ada lagi kalau bayi baru lahir itu yang terpenting adalah perawatan pusar. Ini belum puput kan Bu? Belum puput ya, baru 1 hari kemarin yang melahirkannya. Nah nanti tidak dianjurkan
menggunakan betadin, alkohol atau cairan yang lain nggak boleh. Jadi cukup dibalut dengan kasa saja, tidak boleh mengoleskan cairan apapun. Terus dibungkusnya itu dibungkus di bagian pusarnya ya Bu, bukan di penjepitnya. Jadi yang dibungkus pusarnya. Terus habis itu kalau misalkan dipakein popoknya itu harus di bawah pusar, enggak di atasnya. Jadi pusarnya tidak tertutup sama popok, nanti bisa iritasi seperti itu. Terus menjaga lukanya itu harus tetap kering, nggak boleh basah. Makanya tadi nggak boleh dikasih olesan cairan apapun. Terus misalkan kok kotor, kasanya kotor, bisa diganti dengan kasa yang baru. Atau misalkan dibersihkan pas mandi itu pusatnya bisa disabun juga, nanti dibilas. Terus sebelum dibalut sama kasa bisa dikeringkan dulu, dikeringkan terus nanti baru dibalut dengan kasa seperti itu. Terus misalkan ada perhatian khusus seperti kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi Bu, itu keluar cairan, baunya tidak sedap, kemudian mungkin kemerahan di pinggir-pinggirnya pusar, kayak gitu berarti terjadi infeksi. Dan lebih bahaya lagi kadang ada yang sampai demam, si adanya demam, berarti karena itu ada infeksi di pusar. Kalau kayak gitu jenengan harus segera ke periksa ke vaskes, ke dokter atau bidan terdekat seperti itu ya. Terus misalkan ini kalau jenengan punya bayi, dianjurkan di rumah itu punya termometer Bu. Jadi untuk bisa tahu, oh anakku ini termasuk demam apa enggak ya, kok badannya anget, diukur saja kayak gitu. Terus misalkan tanda bahaya yang harus diwaspadai pas usia bayi baru lahir itu ada dia nggak mau minum, jadi di rumah tidur terus. Kalau di rumah tidur terus berarti kan dia nggak merasa lapar, dan itu kita bukannya tenang, nggak apa-apa bayi ini nggak rewel, bukan seperti itu, tapi harusnya itu bahaya. Kenapa kok nggak bangun-bangun, kenapa kok nggak mau minum, itu tanda bahaya ya. Jadi misalkan tidur sebelum 2 jam dibangunin, harus bangun, harus minum. Terus ada lagi tanda bahaya seperti kejang, bayinya kejang karena suhu panasnya terlalu tinggi. Terus dia nggak bergerak kalau nggak disenggol, jadi kalau nggak ada rangsangan dia nggak bergerak. Terus nafasnya itu lebih dari 60 kali per menit atau bisa lebih lambat, kurang dari 30 kali, berarti itu tanda bahaya, harus segera ke vaskes atau ke dokter terdekat ya. Terus tarikan dinding dada, jadi dadanya itu sangat cekung ke bawah, itu juga bahaya, berarti kan nafasnya berat ya. Terus bayinya nangisnya tidak kencang, jadi nangisnya merintih, itu juga pasti ada tanda bahaya. Terus demamnya itu di atas 38 derajat Celcius ya. Terus misalkan hipoterminya itu di bawah 36, jika suhunya di bawah 36 berarti dia termasuk hipotermi, seperti itu Bu. Terus ada tadi kayak misal infeksi di pusar atau misal keluar cairan mata seperti nanah, kayak itu juga tanda bahaya ya. Terus diare, terus bayinya kuning, bahaya sekali kalau bayi kuning itu. Jadi setiap pagi harus dijemur 30 menit minimal ya, di bawah sinar matahari pagi, seperti itu Bu. Untuk seperti ini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Ibu sudah paham? Oh iya, kalau sudah paham saya mau bertanya sedikit. Tadi untuk perawatan pusar, kalau terjadi kemerahan itu gimana Bu? Ada tanda-tanda infeksi, harus gimana? Harus dibersihkan, misalkan pusarnya kotor ya dibersihkan, diganti pakai kasa kering. Iya, bener Bu. Berarti Ibu dikasih alkohol. nggak boleh. Berarti Ibu sudah itu ya, sudah paham semua. Nanti sambil dibaca Bu buku-bukunya. Di sini ada kiat-kiat perawatan bayi, dibaca. Harus sering-sering belajar ya. Ya, ini saya catat dulu ya Bu semuanya. Sudah, nanti jika ada keluhan lagi Ibu bisa datang kembali. Bisa, oke? Terima kasih Bu ya. Mau dulu ya. Hati-hati ya.